Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan, jika aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Dimuliakanlah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pada masa pandemi ini memang bisa di lingkungan-lingkungan, terutama untuk keuskupan kita, untuk sementara di semua paroki di keuskupan untuk sementara ini diliburkan demi menjaga kesehatan. Dan juga di beberapa paroki itu semacam tetap jalan untuk mereka yang sepuh dan sekaligus juga untuk yang anak-anak di bawah 10 tahun. Jadi misa online menjadi kebutuhan pada zaman masa pandemi ini. Nah, ini adalah jawaban bagaimana dan kenapa kita mengadakan Ekaristi secara online pada saat ini untuk memperingati 4 tahun Pak Gerardus Yosef Harsono ini. Kalau saya memaknai dari nama beliau, Gerardus. Gerardus saya mengambil di Ensiklopedia Orang Kudus ada banyak sebetulnya nama Gerardus itu. Nah, Gerardus salah satunya adalah Gerardus Mayela. Dia diperingati jatuh pada tanggal 16 Oktober di Napoli Selatan. Nah, kita bisa melihat peringatannya sekarang tanggal 19 Oktober. Jadi angka 6 tinggal dibalik saja menjadi angka 19. Hidupnya sebetulnya adalah hidup yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan Gerardus. Pada saat usia 12 tahun, bapaknya meninggal. Dan dia mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi ibunya dan adik-adiknya. Lalu dia bekerja sebagai asisten tukang jahit. Lalu dia belajar menjahit. Dan akhirnya dia bisa menjahit itu dan untuk menghidupi ibunya dan sekaligus adik-adiknya. Tidak hanya itu, dia meninggalkan pekerjaan sebagai penjahit, tetapi dia lalu menjadi koster di rumah keuskupan. Dan pada saat menjadi koster itu, dia belajar banyak mengenai Kristus. Bahkan kehidupan rohaninya itu mulai terbangun. Bahkan pada saat dia menjadi koster itu, ada mujizat yang dibangun atau terjadi dalam diri Gerardus itu. Pada saat dia sedang bekerja di situ, tiba-tiba kunci yang ada di sakunya itu terjatuh ke sumur. Dia bingung untuk mencari kunci rumah. Padahal itu kunci rumah. Kalau dia istilahnya pulang, tidak bawa kunci itu, dia tidak bisa masuk rumah. Lalu dia lari ke kapel, mengambil patung Yesus. Lalu patung Yesus itu dikerek turun ke sumur itu. Dan dia berdoa memohon kepada Tuhan Yesus untuk membantu mengambilkan kunci itu. Dan mujizat terjadi. Kunci itu ternyata bisa terselip di tangan dari patung Yesus itu pada saat dia naik ke atas. Dan banyak mujizat yang terjadi dalam Gerardus ini. Dan itu yang membuat dia bertumbuh dan akhirnya dia meninggalkan semua pekerjaannya itu dan dia percaya bahwa ibu dan adik-adiknya itu bisa hidup setelah adik-adiknya juga bertumbuh berkembang dan akhirnya bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia masuk menjadi seorang biarawan, menjadi seorang bruder. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dia punya tanggung jawab. Lalu nama yang kedua adalah Yosef. Yosef kita tahu suami dari Maria. Walaupun dia sepuh, tetapi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi Maria, istrinya, dan Yesus.
anak asuhnya. Walaupun Yesus itu bukan buah kandungnya, tapi dia penuh tanggung jawab. Jadi dua nama yang dipilih oleh Pak Arsono sebagai nama pelindungnya, ini sebetulnya juga dia hidupi dalam kehidupan yang nyata. Dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Dia usaha untuk membuka usahanya itu, ini adalah bentuk tanggung jawab untuk menghidupi orang-orang yang dicintai. Dua orang kudus, Gerardus dan Yosef, menghidupi orang-orang yang dia cintai. Dan dia tidak hanya sekedar menghidupi, tetapi juga memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang dia cintai. Dia tidak hanya memberikan makan, tetapi juga makanan rohani juga diberikan kepada orang-orang yang dia cintai. Sama seperti yang dihidupi oleh Pak Arsono kan. Dan ini itu diharapkan kalau sekarang cucu dan juga anak, lalu juga kenalan-kenalan orang-orang yang mengenal Pak Arsono, hendaknya juga bisa menghidupi sharing yang diberikan oleh Pak Arsono melalui namanya. Nah, maka kita harus bisa belajar siapa nama baptis kita masing-masing. Apakah panjenengan juga mengenal nama baptis panjenengan itu? Apakah Anda juga hidup sesuai dengan nilai nama baptis panjenengan? Kita seringkali juga lupa bahwa kita juga mempunyai nama penguatan atau sakramen krisma. Apakah kita juga menghidupi nama itu? Jadi ada dua orang kudus. Jadi nama baptis dan sekaligus nama penguatan. Apakah dua orang kudus itu juga menginspirasi kita untuk bisa melakukan sesuai dengan tanggung jawab iman kita sebagai pengikut Tuhan? Baik. Lalu nilai lain yang dihidupi untuk zaman sekarang ini adalah membuat acara bersama untuk berdoa. Setiap kali saya mampir ke rumah Pak Arsono, saya selalu masuk ke satu ruangan yang namanya ruang doa atau kapel. Walaupun tidak ada tubuh Kristus, tetapi di sana mau ditampakkan bahwa Kristus hadir dalam keluarga itu. Tempat di mana ada oase dalam rumah itu. Jadi ada ruang doa. Dan di situ kalau ada pendalaman iman atau juga kegiatan lingkungan yang bersifat rohani dengan jumlah kecil akan bisa ditampung di ruang doa itu. Dan ini yang istilahnya membuat orang itu bisa ingat dan ikut merasakan bahwa Kristus itu hadir dalam keluarga tersebut. Nah, selain itu juga nilai yang lain. Peringatan keempat wafatnya ini menjadi sarana untuk persatukan keluarga yang sudah terpisah dari berbagai macam tempat. Karena tidak bisa bersatu dalam misa bersama dalam keluarga, dikumpulkan di Semarang, tidak akan bisa bersatu karena masa pandemi ini. Mungkin orang akan harus tes rapid atau swab untuk bisa naik kendaraan umum menuju ke satu kota. Tetapi dengan misa ini, kita diingatkan untuk sarana pemersatu keluarga. Tidak hanya keluarga besar itu sendiri, tetapi juga kolega, kenalan yang jauh. Bahkan mungkin dari luar negeri yang jauh. Mungkin di sana masih siang atau sudah tengah malam, tetapi kita bersatu dalam doa. Satu masa yang sama ini. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, maka COVID-19 ini itu tidak menjadi alasan bagi diri kita untuk berhenti berdoa. Bersatu bersama sebagai jemaat. Nah, misa kali ini, misa online menjadi jalan tengah. Kenapa? Karena ini kita bisa bersatu di dalam damai, tetapi sehat. Jadi tidak ada takut ketularan atau takut menularkan COVID itu. Nah, selain itu juga, kita juga berdoa, semoga anak-anak dan juga cucu-cucu itu juga mewarisi nilai-nilai yang sudah ditularkan oleh Pak Arsono ini. Yakni apa? Yakni mencoba untuk menghidupi nilai-nilai sesuai dengan para kudus yang dia pilih. Yang kedua, mau menghadirkan Kristus dalam kesatuan itu. Dan saat ini dalam Ekaristi.
Mengapa dalam Ekaristi? Karena dalam Ekaristi justru kita bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan yang real. Paling tidak ada 3 momentum dalam Ekaristi untuk kita rasakan kehadiran Tuhan. Yang pertama, kebersatuan kita sebagai jemaat. Seperti sabda Tuhan dalam nas yang lain yang mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Panjenengan berkumpul di rumah panjenengan masing-masing. Bukankah itu juga Anda bisa merasakan Kristus yang hadir dalam keluarga panjenengan? Anda bisa merasa dalam satu iman berdoa kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah panjenengan dan mendengarkan doa panjenengan. Kehadiran Tuhan yang pertama, momentum yang pertama, yaitu kesadaran sebagai jemaat beriman berkumpul dalam nama Tuhan. Yang kedua, pada saat Injil tadi dibacakan, Anda mendengarkan Tuhan yang bersabda. Nah, pada saat Tuhan yang bersabda itu, Anda bisa merasakan, oh Tuhan itu sebetulnya mau melegakan rasa kehilangan kita akan orang yang kita cintai yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan hadir di dalam sabdanya untuk menghibur kita. Bahwa tidak ada yang lain yang bisa diandalkan kecuali hanya Dia semata. Bahkan Thomas yang tadinya ragu-ragu, kemana kami harus tahu? Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kalau Tuhan bersabda, Dia kebenaran, jalan, dan hidup, maka kita yang mendengarkan dan yang percaya bisa mendengarkan sabda Tuhan yang real, kita bisa merasakan Tuhan hadir, memasuki telinga kita, dan semoga Tuhan juga memasuki hati kita. Dan itu nantinya menggerakkan kita untuk bisa melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan Tuhan kepada kita. Momentum yang ketiga, untuk saat misa online ini tidak bisa kita rasakan, yakni menerima kehadiran Tuhan real dalam tubuh dan darahnya melalui komuni. Tetapi kita justru melakukan ini untuk merasakan kerinduan kita untuk bisa bersatu dengan Tuhan di dalam tubuhnya, dalam komuni itu. Nah, Ibu Bapak, sebetulnya kita semua kalau panjenengan pada saat misa offline atau misa di gereja menerima komuni, Anda harus disadarkan kembali bahwa panjenengan adalah tabernakel hidup. Selama Ekaristi online, tabernakel yang ada di gereja pun itu dalam suasana kosong. Yang biasanya adalah isi tubuh Kristus. Sekarang pun kosong. Demikian juga dengan Anda sebagai tabernakel hidup. Rasa ada kekosongan ini, tetapi kita harus menumbuh kembangkan kerinduan untuk menerima tubuh Kristus. Supaya segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa yang kita miliki ini tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dengan Tuhan. Tapi justru kita bisa membangun kerinduan ini sehingga kerinduan ini semakin membawa kita untuk mewujud menyatakan kehadiran Tuhan di dalam keluarga panjenengan, di tengah masyarakat, maupun dalam relasi dengan orang-orang yang Anda cintai. Relasi sekarang tidak hanya tatap muka, tapi juga melalui alat-alat telekomunikasi. Jadi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, alat telekomunikasi yang dulu itu seolah-olah nanti bisa menjadi hambatan dalam doa, sekarang justru menjadi sarana kita untuk bersatu bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama kita yang lain. Dan demikian, kita jangan sampai melihat bahwa hal yang dulu itu kita singkirkan, sekarang malah kita butuhkan. Jadi kita malah bisa merasa bahwa keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang kita miliki ini bisa menjadi sarana bagi diri kita untuk bisa menggantungkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan itu sudah diteladankan oleh saudara kita yang kita peringati 4 tahun dipanggil menghadap hadirat Tuhan, Bapak Gerardus Yosef Harsono. Dan itu yang harus kita hidupi. Mari kita bersama-sama, kita mencoba untuk berkumpul di dalam doa. Selamat